mayoritas Muslim. Penduduknya campuran Batak, Padang, Melayu, Aceh, macam-macam lagi. Baik para Letku dan Itokku, ketemu lagi dengan saya sahabat Tapanuli di sini, Horas. Tak banyak yang tahu bahwa kota Sibolga menyandang sebutan kota terkecil di Indonesia. Menjadi kota terkecil, Sibolga hanya memiliki luas wilayah 10,77 km persegi yang terdiri dari 8,89 km persegi merupakan daratan di Pulau Sumatera dan 1,87 km persegi daratan berupa kepulauan. Kalau teman-teman belum mengetahui atau belum pernah mendengar kota Sibolga, sebelum saya kasih tahu, jangan lupa dukung dulu channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Baik, biar lebih gampang mengetahui kota Sibolga ini mempunyai pelabuhan untuk penyeberangan ke Pulau Nias. Nah, kalau mendengar Pulau Nias, tentu teman-teman sudah familiar mendengar namanya. Jadi kota Sibolga ini terletak di Sumatera Utara dan mendapat status sebagai kota madya, yang areal wilayah perkotanya berada di dalam Kabupaten Tapanuli Tengah. Dilansir dari laman resmi pemerintahan Kota Sibolga, masyarakat asli Kota Sibolga berasal dari Silindung yang dipimpin oleh sosok bernama Tuan Kudorong Hutagalung. Mereka memasuki wilayah ini pada sekitar tahun 1700 Masehi dan berperan dalam tumbuhnya Sibolga menjadi bandar yang ramai dengan singgahnya kapal. Sejarah kota Sibolga berawal dari sebuah bandar kecil di Teluk Tapian Nauli dan terletak di Pulau Poncan Ketek. Pulau kecil ini berlokasi tidak jauh dari kota Sibolga sekarang dan diperkirakan berdiri pada sekitar abad ke-18. Pemimpin dari bandar kecil di Pulau Poncan Ketek ini dikenal dengan julukan Datuk Bandar. Kemudian pada zaman pemerintahan kolonial Belanda di abad ke-19, bandar kecil di Pulau Poncan Ketek ini dipindahkan ke kota Sibolga. Pemindahan ini dilakukan dengan pertimbangan luas pulau yang terlalu sempit tidak memungkinkan untuk dikembangkan menjadi kota pelabuhan tempat bongkar muat barang. Sementara kota Sibolga diharapkan tidak hanya menjadi kota pelabuhan, namun juga sebagai kota perdagangan. Perlahan bandar di Pulau Poncan Ketek mati dan diganti dengan bandar di kota Sibolga yang berkembang pesat. Sejak itu, berdirinya kota Sibolga ditetapkan pada tanggal 2 April 1700 dan diperingati setiap tahun. Secara geografis, batas wilayah kota Sibolga sebelah utara, timur, dan selatan berbatasan dengan Kabupaten Tapanuli. Sementara sebelah barat berbatasan dengan Teluk Tapian Nauli. Kota Sibolga secara administratif terdiri dari 4 kecamatan dan 17 kelurahan. Adapun pulau-pulau yang termasuk dalam wilayah kota Sibolga adalah Poncan Gadang, Poncan Ketek, Pulau Sarudik, dan Pulau Panjang. Bentang alam kota Sibolga meliputi daratan pantai, lereng, dan pegunungan, di mana hampir seluruh penduduknya bermukim di dataran pantai yang rendah. Kota Sibolga dilewati oleh beberapa sungai, yaitu Sungai Aek Doras, Sungai Sihopo-Hopo, Sungai Aek Muara Bayon, dan Sungai Aek Horsik. Pemerintahan Kota Sibolga pada masa awal kemerdekaan, Kota Sibolga sempat menjadi ibu kota Keresidenan Tapanuli di bawah pimpinan seorang residen. Sesuai surat keputusan Residen Tapanuli nomor 999 yang dikeluarkan pada tanggal 19 November 1946, Kota Sibolga menjadi sebuah daerah otonom. Sejak berdirinya hingga saat ini, Kota Sibolga dipimpin oleh seorang wali kota. Berikut adalah daftar wali kota Sibolga dari masa ke masa. Yang pertama adalah A.M. Jalaluddin, yang kedua M. Sorimuda, yang ketiga Ibnu Sa'adan,
yang keempat Raja Junjungan Lubis, yang kelima DE Sultan Bungaran, yang keenam A. Murad Tanjung, yang ketujuh Syariful Alam Siapa Syaribu, yang kedelapan Firman Simbajuntak, yang kesembilan Pandapotan Nasution, yang ke-10 Khairuddin Lubis, yang ke-11 Baharuddin Lubis, yang ke-12 Ali Amran Lubis, yang ke-13 Jainuddin Siregar, yang ke-14 Doktorandus AM Situmorang, yang ke-15 Sahat P. Panggabean, yang ke-16 Edward Simbajuntak, yang ke-17 Sahat P. Panggabean, yang ke-18 Syarpi Hutauruk, yang ke-19 Aspan Sopian Batubara, yang ke-20 Syarpi Hutauruk, yang ke-21 Jamaluddin Pohan dengan tahun jabatan 2021 sampai 2024. Sesuai data BPS dari SP 2020, jumlah penduduk Kota Sibolga mencapai 89.584.000 jiwa. Kota Sibolga mendapat julukan negeri berbilang kaum karena keragaman etnis yang mendiami wilayah ini. Beberapa etnis yang mendiami Kota Sibolga antara lain Batak, Mandailing, Melayu, Nias, Minang, Bugis, Aceh, Jawa, Tionghoa, India, Arab, dan masih banyak lagi. Namun sebagian besar masyarakat yang menghuni Kota Sibolga berasal dari suku Batak. Tradisi dan budaya Kota Sibolga. Perkembangan Kota Sibolga sangat dipengaruhi budaya kemaritiman yang berkembang di wilayah pesisir. Salah satunya adalah penggunaan bahasa pesisir yang lahir dari kebudayaan setempat dan menjadi bahasa pengantar sehari-hari. Selain itu terdapat beberapa kegiatan seni dan budaya sampai saat ini masih tetap dipertahankan, yaitu kesenian Sikambang, Mangurelawik, tarian Tortor, Gordang Sembilan, dan kesenian Tulo-Tulo. Kota Sibolga telah lama dikenal dengan potensi kemaritiman sebagai kota pelabuhan dan kota perdagangan. Perekonomian Kota Sibolga ditopang oleh sektor perdagangan, pertanian, kehutanan, dan perikanan. Selain itu, Kota Sibolga memiliki berbagai potensi pariwisata, mulai dari wisata alam hingga wisata sejarah. Pulau-pulau yang berpotensi menjadi destinasi wisata bahari adalah Pulau Poncan Gadang, Pulau Poncan Ketek, Pulau Panjang, dan Pulau Sarudik. Bagi pecinta petualangan, beberapa tempat seperti Puncak Gunung Tor Simbar Barimbing, Puncak Gunung Santeong, dan Puncak Pemancar TPRI yang dapat dicoba. Selain itu ada pula objek wisata sejarah seperti Gua Sikajekaje, Gua Tangga 100, Benteng Si Hopo-Hopo, Benteng Si Mare-Mare, dan benteng di Bukit Ketapang. Sepertinya nggak ada ruang gerak buat orang berlambat-lambat di sini. Angkot kendaraan lain langsung ingin menyalip terus.